Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik, karena kita percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Februari tahun 2024. Semua karena kasih Tuhan kita boleh menjalani bulan ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Mengawali seluruh aktivitas, tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita mendasari dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk mempersiapkan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Hari baru Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi ini. Terima kasih kami boleh beristirahat sepanjang malam dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh sehat, kuat, dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, bahkan apapun kondisi kami percaya itu semua karena kasih Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, kami rindu menikmati hadirat-Mu di pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu, sehingga kami hidup dituntun oleh firman-Mu dan kami hidup senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dan mari kita memperhatikan. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Dan Yesus sendiri bersabda, yang dikatakan berbahagia ialah saya dan kita sekalian yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10, kita dituntun oleh satu tema, datanglah kepadanya. Sebuah seruan bagi kita, datanglah kepadanya. Pentirek-kei tupuang. Lahir dari keluarga Kristen, bergaul dalam masyarakat Kristen, dan berkarya dengan orang-orang Kristen, tentunya merupakan sukacita sekaligus juga tantangan. Ya, sukacita karena kita merasakan kesamaan dalam beragama, tetapi menjadi tantangan karena hidup harus mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, melalui bacaan kita saat ini, kita kembali diajak untuk mengenal keadaan orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan karena iman kepada Kristus. Hal itulah yang mendasari Petrus menuliskan perikop ini agar mereka senantiasa melihat, belajar, dan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam penderitaan itu. Petrus menggambarkan Yesus Kristus sebagai batu yang hidup, batu yang terpilih, dan batu penjuru, yang di atasnya gereja dibangun. Namun, juga merupakan batu sandungan yang menolak untuk taat. Hal tersebut sekaligus mengungkapkan bahwa sekalipun Yesus hadir untuk tujuan yang baik, tetapi penolakan terhadapnya juga hadir dari orang-orang yang merasa terancam karena ketidaktaatannya. Ketidaktaatan akan membuat kita tersandung dan jatuh dalam kebinasaan. Ketidaktaatan akan membuat kita tersandung dan jatuh dalam kebinasaan. Menjadikan Kristus sebagai dasar seluruh bangunan kehidupan membuat kita kuat dan teguh menjalani aneka tantangan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, tema kita hari ini mengajak kita dan menjadi seruan bagi kita, datanglah kepadanya dan berilah dirimu dipakai oleh Kristus sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu persekutuan. Jagalah perjalanan hidupmu di atas jejak Kristus, supaya tidak tersandung dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, perjalanan hidup kita ini kita letakkan di atas jejak Kristus, supaya kita tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari senantiasa datanglah hanya kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita sudah renungkan bersama-sama. Kita akan menaikkan doa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami dikuatkan, disegarkan oleh firman-Mu ini Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini adalah hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami alami dalam kehidupan ini, pun juga yang dialami oleh saudara-saudara kami, baik itu yang berulang tahun, menikmati sukacita dalam keluarga masing-masing, karena pertambahan usia, kenaikan pangkat, ulang tahun pernikahan, sembuh dari penyakit, dan berkat-berkat yang lainnya.
Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami mendoakan umat-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, yang dirawat di rumah sakit, berobat jalan, pun dalam masa pemulihan. Kami doakan Tuhan, pulihkan kondisi mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepadamu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sementara berada dalam keadaan duka cita, baik karena pergumulan, beban hidup, maupun karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami doakan Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan semangat untuk menjalani hidup ini, dan biarlah dari setiap beban pergumulan yang kami alami, duka cita yang kami alami, di situ kami melihat kuasa Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan orang tua kami yang dalam masa lanjut usia. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani masa tua bersama dengan anak-anak dan cucu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Biarlah semangat iman terus berkobar dalam kehidupan para orang tua kami. Bapa di sorga, kami mendoakan anak-anak kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Anak-anak kami yang berjuang dalam masa proses pendidikan dan dalam penyelesaian studi, Tuhan berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, sehingga mereka senantiasa berjuang bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami dalam pekerjaan, saudara-saudara kami dalam pekerjaan dan juga dalam mencari pasangan hidup, Tuhan berkati pekerjaan kami, dan jika Tuhan berkenan kami boleh mendapatkan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan bangsa dan negara kami dalam berbagai situasi dan kondisi saat ini. Tuhan, berkati para pemimpin kami, para pemerintah kami yang terus berjuang untuk kesejahteraan Indonesia. Biarlah terus bekerja untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami kepadamu Tuhan, pengharapan kami. Dengarkanlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan hidup kita semakin bertumbuh dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.